Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chef nomor 1, channel tentang pertanian. Ini adalah penampakan tanaman bawang merah yang sudah berumur 35 hari. Bisa dilihat dalam video, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Sudah mulai keluar umbi bawang merahnya. Kali ini kita akan membagikan resep bagaimana cara mengantisipasi baik itu penyakit molar maupun lodoh. Namun kita akan membahas satu-satu. Kita fokus dulu di penyakit lodoh. Mengapa penyakit lodoh bisa menyerang tanaman bawang merah? Karena tempat tanaman bawang merah itu terlalu lembab, satu. Yang kedua adalah perawatan. Yang ketiga adalah spray menggunakan fungisida yang cocok untuk mengantisipasi agar jamur yang berkembang biak dapat kita kendalikan. Bisa dilihat, alhamdulillah tidak ada satupun tanaman bawang merah yang terkena penyakit lodoh. Walaupun pucuknya agak-agak kuning itu sudah biasa karena di sini terlalu sering hujan. Tadi malam sudah hujan cukup deras. Kali ini kita akan coba melakukan spray agar tidak terkena lodoh. Karena apa? Walaupun tanaman bawang merah nampak sehat-sehat saja, nampak normal-normal saja, bisa dikatakan ini bisa panen dengan hasil yang melimpah, dengan umbi yang besar-besar. Untuk tanaman bawang merah sendiri tidak bisa dikatakan seperti itu sebelum besok kita cabut, karena penyakit tanaman bawang merah itu sangatlah ganas. Walaupun nampak sehat-sehat saja, kita harus tetap melakukan spray menggunakan fungisida yang cocok. Misalnya tadi malam hujan, kita harus menggunakan fungisida untuk mengendalikan lodoh. Karena apa? Karena kelembapan di tanaman bawang merah harus kita kendalikan, baik itu jamur maupun yang lainnya. Yang penting kita harus mengantisipasi jamur. Dan bagaimana cara untuk memperbesar umbi, kita akan bagikan resepnya juga. Untuk penanganan atau perawatan tanaman bawang merah yang berumur 30 hari ke atas, kita harus ekstra, karena disitulah rawan-rawannya penyakit, baik itu ulat, jamur, maupun lodoh, maupun yang bisa juga disebut molar. Itu menyerang pada umur 25 hari sampai 35 hari. Itu rawan-rawannya penyakit. Walaupun nampak sehat-sehat dan normal-normal saja, kalau kita tidak ekstra, maka kita bisa akan gagal panen. Itu pengalaman dulu, saya pernah mengalaminya. Sudah berumur 30 hari, penampakannya juga seperti ini, sangat bagus sekali. Bisa dikatakan tidak ada penyakit. Saya spray jarang sekali, mungkin hanya seminggu sekali, mungkin enggak pernah. Saya tidak tengok ke sawah kira-kira 1 minggu, dan saya tengok ke sawah, apa akibatnya? Serangan lodoh membabi buta dan serangan ulat gerayak. Untuk itulah saya pengalaman dan saya kanji atau trauma. Untuk itu kita akan melakukan spray terus menerus, rajin, walaupun dengan dosis rendah. Yang penting kita rajin, itu akan menghambat pertumbuhan jamur dan mungkin juga bisa membunuh jamur tersebut. Lebih-lebih untuk penyakit lodoh dan juga ulat gerayak sangatlah berbahaya. Untuk itu tindakan antisipasi adalah kunci dari kesuksesan tanaman bawang merah. Kali ini kita akan mencoba atau kita melakukan spray menggunakan ditan. Apa itu ditan? Fungisida ditan. Namun sebelum jauh membahas tentang fungisida ditan, alangkah baiknya jika kawan-kawan petani, jika tadi malam hujan, syukur-syukur paginya kita sirami dengan air diirigasinya. Itu akan membuat jamur-jamur luntur terbawa siraman air tersebut. Diusahakan untuk pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Itu langkah pencegahan yang cukup bagus dan bisa menekan biaya untuk mengurangi penggunaan bahan kimia. Namun saya lebih sering menggunakan fungisida ditan untuk menanggulanginya itu.
Karena apa? Karena saya tidak bisa untuk bangun pagi-pagi sekali untuk menyirami tanaman bawang merah karena harus ngomong. Untuk itu kita akan menggunakan fungsida ini, fungsida ditan. Fungsida ini bagi saya pribadi fungsida yang sangat bagus untuk mengendalikan busuk buah atau dikenal dengan istilah penyakit lodo untuk tanaman bawang merah. Ini sangat berbahaya sekali tanaman bawang merah jika sudah terkena itu. Karena apa? Karena kalau sudah terkena itu maka penyebarannya atau penularannya sangat mudah sekali dan sangat dalam waktu seminggu aja mungkin sudah luas jangkauannya untuk serangan lodo. Untuk itu pemeliharaan atau perawatan yang baik dan benar adalah kunci dari kesuksesan dari tanaman bawang merah. Dan saya tambah dengan menggunakan nutrisi pembesar buah dengan menggunakan Turboka. Ini juga andalan saya. Selain menggunakan KCL, saya juga menggunakan Turboka untuk memaksimalkan umbi pada tanaman bawang merah. Banyak orang yang tidak percaya saya menggunakan fungsida yang harganya murah-meriah dengan hasil yang optimal. Tapi kalau kalian juga tidak percaya silahkan dicoba sendiri. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah dengan fungsida maupun insektisida yang harganya terjangkau atau murah dan dengan perawatan yang rutin, alhamdulillah hasilnya bisa maksimal. Tidak butuh harga yang mahal-mahal, kecuali dengan kerusakan yang tinggi baru saya menggunakan insektisida maupun fungsida yang mahal. Misalnya untuk ulat graya untuk penanganan atau serangan yang luas saya menggunakan Preza, itu langkah terakhir. Namun jika untuk antisipasi saya menggunakan yang murah meriah saja, tidak perlu memakai yang mahal. Baiklah, untuk aplikasinya sendiri saya menggunakan detan cukup dengan 2 sendok makan untuk 14 tangki liter, dan saya campur dengan Turboka menggunakan, kalau takaran sendok saya menggunakan 3 sendok makan. Karena apa? Karena ini sudah mengandung unsur kalium yang cukup tinggi. Untuk Turboka saya gunakan mulai umur 30 hari saya sudah menggunakan. Namun kali ini saya campur menggunakan fungsida ditan karena tadi malam hujan cukup deras. Saya khawatir kalau ada jamur yang masih ada atau yang masih hidup maka akan mudah sekali berkembang biak dan merusak tanaman ini. Untuk itu saya campur menggunakan detan dan saya menggunakan Turboka. Untuk KCL nya saya gunakan spray nanti saja setelah ini saya spray. Perlu diingat bahwa untuk usia 35 hari ke atas untuk tanaman bawang merah dosis untuk pengendalian jamur saya sarankan untuk dikurangi. Kalau pertumbuhannya seperti ini, tidak ada penyakit atau tidak ada jamur yang membabi buta, kita berikan dosis yang lebih tinggi untuk memaksimalkan pembesar buah seperti Turboka, KCL cair. Yang penting menggunakan unsur kalium yang tinggi itu akan memaksimalkan umbi pada tanaman bawang merah. Juga perlu diingat bahwa penggunaan fungisida yang berlebihan juga akan membuat tanaman bawang merah overdosis. Jadi harus sesuai dengan takaran, tidak boleh berlebih kecuali dengan serangan yang tinggi. Ingat, pengendalian yang paling efektif adalah pencegahan. Selain efektif juga sangat menghemat biaya. Itulah metode yang saya gunakan sampai saat ini, alhamdulillah berhasil. Berkat pengalaman yang pahit, sekarang alhamdulillah sudah memiliki sedikit banyak bekal untuk bertani bawang merah lagi. Untuk tahun depan mungkin prediksi saya akan menyewa lahan lagi untuk saya tanami bawang merah. Karena saya tidak memiliki lahan, saya hanya menyewa lahan dan saya tanami.
Semoga kita sukses dalam bertani bawang merah dan jangan lupa untuk saling berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi